Kalau diam diri itu on. Ini maksudnya bukan suami, Pak. Iya. Saudara pada orang tuanya. Lah ya, saudara atau suami atau pasangan hidup, kita lihat dulu kalau orang tuanya bijak, ya. Mungkin kita menyampaikan itu menjadi satu kebaikan. Tapi kalau orang tuanya memang tutup mata, nggak peduli, apalagi mohon maaf ya, dalam pandangan kita nih anak ini orang ini nggak baik. Tetapi bagi dia adalah pahlawannya, tulang punggung hidupnya. Nggak akan percaya. Kalau lu aja yang iri kali. Coba kita dibalikin gitu, kita akan menjadi panjang kan. Maka kalau menyampaikan sesuatu malah menimbulkan madarat yang besar, ya sudah. Jadi ada ajaran Islam itu, kita ingat nih Bu, fakir qablan ta'zim, think first before do. Kamu pikir panjang-panjang dulu sebelum berucap dan berbuat. Kalau kita ucapkan atau kita perbuat, ini manfaat madaratnya apa? Ternyata nggak ada manfaatnya. Ya sudah, lebih baik kita jaga diri, kita ambil sikap, sudah, saya akan doakan saja. Nggak perlu. Kecuali tadi kita tahu orang tuanya bijak. Ini kembali ya, dan kita kan punya dasar ini. Kalau nggak menjadi bumerang Bu. Contoh, mohon maaf, di depan rumah ibu ada yang buat gaduh. Nyangkalin banget nih anak-anak muda ini misalkan. Ibu ingatkan, tapi madaratnya apa? Bisa ngancam ibu, bisa keluarga ibu. Apa yang kita lakukan? Ini kan kita mau nggak mau, ya sudahlah. Karena kalau kita nyampaikan, apalagi kita nyampaikan ke RT, RT-nya aja pro. Mau dikasih sumpelan rokok dan lain sebagainya. Jadi masalah kita. Ya sudah, kita akhirnya ngelus dodo. Ya anggap saja ini ujian kesabaran gitu aja Bu. Ibu punya tetangga jahat, dia jahat banget orangnya ini. Masalah nggak itu? Masalah nggak? Enggak, itu masalah dia. Kenapa masalah dia Ibu masukkan ke Ibu? Ya itu kan jadi masalah Ibu sendiri. Uang masalah orang kok dimasukkan ke Ibu, ke bawah-bawah lah Ibu. Ya kalau mengganggu itu resiko. Kalau Ibu ngasih nasihat, Ibu malah mohon apa? Ibu orang baru lagi misalkan. Dia bilang gini, kamu kalau nggak mau di sini pergi aja. Coba gimana kita? Di situ tadi, fakir qabla an ta'zim, think first before do. Dalam hal ini kalau kita sampaikan itu membawa manfaat, kita ingatkan. Ada loh Bu, orang ditegur malah marah. Ya, alhamdulillah. Ya memang ketika kita hidup di tengah masyarakat itu Bu, yaitu resikonya. Ya, kenapa nih Bu Soni pindah dari sini? Karena Bu Soni mau cari lingkungan yang dipandang lebih nyaman dari sini. Ya, entah apakah masalah banjirnya atau masalah dan lain sebagainya. Kan mesti ada pertimbangan itu kan Bu. Ya. Kenapa saya kok nggak pindah dari Pondok Gede Permai? Padahal banjir. Saya biar nggak panjang-panjang jawabnya apa, saya masih seneng di situ gitu aja. Kalau orang seneng kan sudah nggak nikmat, iya kan? Lah, jadi Bu sebetulnya kita tuh harus bisa gini lah Bu, bahasa saya gini Bu. Mbok kita tuh berdamai dengan diri kita sendiri. Orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri itu nyaman. Apa maksudnya? Kalau Ibu maunya berontak, maunya apa, itu kan satu sisi ya. Tapi efeknya nggak baik untuk kita, kan merugikan kita. Tapi dengan kita ya sudahlah mengalah, memang resiko hanya dengar-dengar pontang belundang dan lain sebagainya, gerudak gerundung ya sudah. Saya itu punya tetangga Bu. Kalau hampir setiap ada duhur jam 1 antara jam 1 siang sampai jam 2 tuh yang di setel itu lagunya Mansur S. Berulang-ulang kali. Ya tahu, kan Ibu yang ngasih tahu. Lah, itu sampai jadi ya kedengeran tapi kenceng banget. Dan itu lagunya sebetulnya nggak pantas dilakukan di siang hari. Lagunya apa? Rembulan bersinar lagi
sejarah itu. Lah, kita ngasih tahu, Eyang, ini mohon maaf, ini mewakili warga. Kalau nyetel jangan kenceng-kenceng dong. Ya mungkin terus ikut sendirilah. Emang kenapa? Kan saya bayar ngontrak di sini. Ya, coba gimana? Uang udah umur 68 dikasih nasihat gitu gimana? Mau rame kita sama dia? Ya sudah, dengerin aja. Rembulan. Ya itu sebulan balik itu muter, saya balik lagi. Ya itu ya mungkin ya bukan hanya itu lagu itu, tapi itu yang mesti. Ya kita nggak perlu ngomong gitu juga sih. Kita nggak usah ngotorin diri kita. Itu kepo juga tuh. Iya nggak nikmati. Ya sudah maklumi aja gimana. Memaklumi beda loh Bu. Mendengarkan dengan kedengaran beda nggak? Beda. Kalau mendengarkan memang malah pasang telinga. Tapi kalau kedengaran tuh ya masuk aja. Contohnya ada motor lewat itu kan ya kita dengar aja. Ya. Jadi saya ulangi, konsepnya itu Bu, timbangannya tadi manfaat madarat. Kalau yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu membawa kebaikan, bismillah kita lakukan. Kalau enggak ya sudah. Makanya Bu, kita tuh nggak usah terlalu berkecil hati, nggak usah terlalu, juga jangan berlebihan menyalahkan diri, apalagi nyalain orang lain. Tambah lagi, Bu, kalau kita benar, kenapa kita harus marah? Apalagi salah, wong bener aja nggak boleh marah. Itu kan malah marah. Gitu. Nikmati saja, masya Allah. Ibu gitu loh, ketika mensikapi anak kita, kayaknya baru belajar jalan, tertatih-tatih. Kalau kita bentak, kita marahin, terus nggak kita latih, kira-kira bisa jalan nggak anak? Malah nggak bisa mungkin. Tapi kan kita arahkan. Makanya menikmati hidup itu sebenarnya nyaman Bu. Jadikan hiburan saja. Masya Allah, ya sudah. Bu, contohnya ibu tadi kan membenci dengan orang-orang yang nggak baik agama akhlaknya. Contohnya, ibu jangan pernah bersahabat bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang. Kenapa? Karena ketika ibu nggak ada, ibu yang diomongin. Loh iya mesti itu. Ya. Baik. Jadi yang pertama, tujukan kecintaan kita kepada Allah. Bu, kalau cinta pada Allah cakupannya mengimaninya, mentaatinya, ya, mencintainya, ya. Kemudian beribadah kepadanya, termasuk menjauhkan larangan-larangannya. Bicara cinta pada Allah nggak bersyukur. Pingin masuk surga? Nih saya mau tanya, ibu-ibu pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Terus amal ibadahnya sudah baik sempurna atau belum? Belum. Kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Masya Allah ya. Amal ibadahnya nggak sempurna, kesalahan dosanya masih banyak. Pingin banget masuk surga. Masya Allah ya. Semoga Allah memberkahi rahmati kita semua. Yang kedua, kecintaan itu kita tujukan kepada Rasul. Ibu cinta kepada Nabi? Ibu cinta kepada Nabi? Ibu bisa sholawat Nabi? Ibu bisa sholawat Nabi? Ibu bisa sholawat Nabi? Ini kan masalah. Ditanya bisa sholawat Nabi, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, malah bisa. Terus kapan jawabnya? Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa sholawat Nabi? Gitu dong kok bisa. Terus kapan jawabmu? Bunyi di Ini sholawat Nabi. Bisa sholawat Nabi, kita nggak bisa. Kan contoh gini, 4 kali 4. Kenapa ibu langsung jawab 16? Mestinya otomatis begitu. Ya kan? 4 kali 4, 16. Gak usah terus-teruskan. Sempat gak sempat harus di. Tahun berapa itu? Bu, jadi yang namanya keburukan, sampah, tontonan, pikiran, ucapan, jangan pernah dimasukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Buat lelah kita, capek, untungnya nggak ada, rusak. Apalagi ibu, naudzubillah min dzalik, punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Hasad, iri, dengki, dendam itu kan sangat dibenci oleh Allah.
merusak kebaikan, merusak hati, buang energi, datangin penyakit, mempercepat mati. Gak ada manfaatnya. Orang yang beriman tuh Bu mestinya menunjukkan keceriaan. Ya nikmat alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya ya Allah? Aku seneng banget ketemu. Jangan ketus ini. Assalamualaikum, salam. Gimana kabar? Baik, kemana? Depan, mana belakang? Iya. Ya Allah, ya Allah. Bu, kecintaan kepada Rasul berarti kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Sekarang saya tanya, apa jaminannya dari Allah kita mencintai Nabi? Apa jaminannya? Mana dalilnya? Coba lihat Ali Imran. Jadi kecintaan kita kepada Nabi, Ali Imran 31. Coba, Qurannya sama nggak dengan Quran saya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Boleh? Bu, artinya? Ya, maha benar Allah dengan segala. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, cintai Nabi maksudnya juga. Kalau kita mencintai Nabi, apa jaminan dari Allah? 2. Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita. Amin. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin. Jadi Bu, orang tuh cinta kepada Nabi kok sikapnya kasar, kok nyalain orang, akhlaknya nggak baik, kayaknya nggak pantas deh. Bu, bayangkan, Bu, bentar, bayangkan sekiranya hari ini Nabi hidup di tengah kita, kira-kira Nabi itu bawaannya gimana? Ramah atau galak atau kasar? Pasti ramah. Maka saya tanya, sholawat Nabi yang benar gimana? Sholawat Nabi yang benar gimana? Itu kan lafadznya. Saya nggak tanya lafadznya. Sholawat Nabi yang benar tuh gimana? Bu, mohon maaf ya. Di beberapa tempat saya tanyakan sholawat Nabi yang benar tuh nggak kejawab juga. Sholawat Nabi yang benar gimana? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai saya bilang begitu, Bu. Sholawat Nabi yang benar ini ternyata walaupun yang ngaji sudah 40-50 tahun pun saya tanya di beberapa tempat nggak kejawab juga. Nih, sholawat Nabi yang benar itu Bu adalah ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, lafaz kita Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tetapi sambil merasakan, membayangkan bahwasanya Nabi itu ramah, Nabi itu santun, Nabi itu dermawan, Nabi itu bijak, Nabi itu pemaaf, Nabi itu dermawan, Nabi itu nggak kasar, Nabi itu orangnya toleran. Nah, harusnya sambil begitu, Allahumma sholli ala Muhammad, semua bisa melafadzkan, tapi dengan membawa rasa ya Allah, Nabi itu orangnya baik, Nabi itu lembut, Nabi itu santun, Nabi itu bijak, sehingga itulah akan melembutkan hati kita.
Kalau cuman melafatnya anak TK juga bisa, Bu. Toh? Tapi yang membawa sampai rasa tuh loh. Ya Allah, Nabi itu bijak, santun, dermawan, baik, pemaaf, peramah, bukan pemarah. Nah, itu akan melembutkan hati kita. Karena kita sambil melafaz itu, kita akan kebawa kan. Masa kita Allahumma sholli ala Muhammad tapi kok kita kasar? Terus untuk apa ini? Kan omdo namanya kalau gitu. Toh? Iya toh? Nauzubillah minna. Nanti ada bukti-bukti cinta kepada Nabi. Ibu saya kasih PR mau nggak? Satu aja. Bisa kasih PR mau nggak? Satu saja. Oh gini ya. Tadi Bu Sadi bilang tidak ya. Saya tanya. Kalau ada seorang ustadz, seorang guru ngasih PR, kemudian muridnya nggak mau, itu termasuk murid apa itu? Halo. Terus sekarang sebaliknya. Kalau ada seorang guru ini ngasih PR, kemudian muridnya nggak mau, ya nggak ngerjain, dan ustadznya memaklumi dan memaafkan, itu termasuk ustadz yang gimana? Ya sudah, alhamdulillah. Yang ketiga, hubul Quran, cintanya kepada Al-Quran. Bu, kalau udah cinta kepada Al-Quran itu ada satu ayat yang, Bu, ada dua ayat tentang Al-Quran yang ketika dibacakan oleh Rasulullah itu ada sahabat pada gemetar, ada yang ketakutan, bahkan ada sampai pingsan. Yang pertama surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Surat Al-Furqan, Quran saya surat yang ketiga, surat 25 loh Bu ya. Sama ya. Ayat yang ke-30. Itu Qurannya baru ya Bu? Enggak, kalau Quran baru biasanya agak lengket-lengket gitu. Ayat 30, surat 25 ayat 30. A'udzubillah, surat 25 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. 25 30. Dan berkatalah Rasul ya Rabbu, sesungguhnya umatku tidak lagi mempedulikan Al-Quran. Maksudnya umatku meninggalkan Al-Quran. Pada saat itu Umar bin Khattab baca lembaran Taurat Injil. Ditanya oleh Rasulullah, Umar, apa itu yang kamu pegang, kamu baca itu? Ini lembaran Taurat ya Rasul, ini lembaran Injil. Bagus sekali isinya ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, wahai Umar, ketahuilah. Maksudnya, sekiranya Musa, Isa hari ini hidup, maka mereka wajib mengimani aku dan mengimani yang aku bawa. Maksudnya Al-Quran. Sejak itu Umar bin Khattab nggak lagi membaca Taurat dan Injil. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Nah, orang yang termasuk dikatakan belum mencintai Al-Quran, Ibu, termasuk orang yang dikatakan belum mencintai Al-Quran atau meninggalkan Al-Quran itu adalah orang yang tidak meyakini dan mengimani kebenaran Al-Quran. Walaupun KTP-nya Islam, tapi dia tidak meyakini dan mengimani kebenaran Al-Quran, maka dia digolongkan orang yang meninggalkan Al-Quran. Oh enggak Ustaz, saya enggak itu Ustaz, saya meyakini mengimani kebenaran Al-Quran. Yang kedua, orang yang dikatakan dia meninggalkan Al-Quran adalah orang yang malas, tidak semangat membaca, mempelajari dan memahaminya. Jadi orang yang enggak semangat membaca, mempelajari Al-Quran digolongkan orang yang meninggalkan Al-Quran. Loh, ada. Bu, ada loh. Ngakunya muslimah. Halo? Ada loh yang ngakunya muslimah itu membaca Qur'annya kalau lagi susah tidur. Ada itu. Susah banget tidur. Begitu ambil Qur'an langsung. Alhamdulillah. Minasyaiton. Alif lam bleksek. Langsung tidur dia, Bu. Malam hari dia terkejut. Gimana nggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Coba. Ya. Nauzubillah min. Kemudian orang yang digolongkan meninggalkan Al-Quran adalah orang yang tidak mengamalkan dan mendakwahkan. Ibu bentuk mengamalkan yang untuk kita, mendakwakan itu enggak bentuknya gini. Misalkan ibu ada yang
jualan sayur atau apa, sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak gitu juga. Kan ibu ngerti, oh, Islam itu ngajarkan kejujuran misalkan. Ya, kita kasih tahu, Jeng. Padahal kita kemarin kita tuh ditipu ya Bu ya. Timbangannya nggak pas atau barang yang diberikan kita nggak baik. Jeng, saya ingin ingetin kalau hidup kita ingin berkah, ya jualannya coba situ bisa nanti. Persaingan sekarang ini kan luar biasa. Situ kalau jual usahakan barangnya yang fresh, yang bagus. Tanpa harus kita mengatakan, situ ngerti nggak? Kemarin tuh busuk barangnya itu. Kita dengan bijak saja Bu, sudahlah. Itu bentuk mengajarkan, mendakwakan Al-Quran. Atau dari sikap akhlak. Itu yang dimarahin apa? Ya kan begitu. Tapi jarang yang kayak gitu. Apa nih kemarin yang kasih aku busuk? Ada loh Bu yang sudah ngaji. Ini termasuk berdosa tanpa disadari. Ibu kalau belanja itu hanya boleh menawar, tidak boleh mencela. Nggak boleh. Dan ibu sudah ngaji bertahun-tahun, kalau masih mencela, ibu berarti belum benar ngajinya. Misalkan, ini berapa Jeng? Ya misalkan 10.000, ya bilang gitu. 6.000 ngapa? Atau 7.000, hanya batas itu. Ini berapa? 10.000. Kisut-kisut ini kayaknya kemarin dah ambil lagi. Nggak boleh itu. Udah nggak boleh. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada Pak. Ada nggak di tetangga? Zaman dulu ada. Oh ada, Insya Allah ya. Zaman dulu ada. Ya sudah. Kalau yang dulu adalah Bengkulu. Kalau zaman dulu dah Bengkulu, Semarang. Ya. Dulu. Harus kita harus lebih baik Bu. Kita tuh semakin hari semakin mendekati kematian loh Bu. Tahu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Mau nggak mau, siap nggak siap akan mati pasti. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, dah sampai situ. Astagfirullah. Betul. Kok kayak ini ngomongnya sampai kayak ikhlas. Astagfirullah. Mati juga Bu. Cuman saya terus terang, yang paling nggak setuju tuh kalau kematian berdasarkan abjad tuh nggak setuju saya. Makanya saya nggak tahu. Tapi ternyata kematian tidak berdasarkan abjad kan. Buktinya Kiai Haji Zainuddin MZ ya kan. Halo. Bu, kemudian ayat ini ngeri tentang Al-Quran. Surat Az-Zuhruf. Surat 43 ayat 36. Nah, ini termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran ini ngeri Bu. Sedang kita mestinya mencintai Al-Quran. Surat Az-Zuhruf, surat 43 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, Al-Quran. kami biarkan setan menyesatkan. Iya. Bu, jadi kalau orang jauh dari Al-Quran, artinya tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, ya sudah, dia akan mudah rentang dipengaruhi oleh syaitan. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Jadi kalau mau bahagia itu ikutin Al-Quran. Karena siapa yang dia bicaranya sesuai dengan Al-Quran, ucapannya akan mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid, kepada ibadah, kepada kebenaran dan kemuliaan. Kalau dia bergaulnya sesuai dengan Al-Quran, dia hanya mau bersahabat bergaul dengan orang-orang yang baik. Kalau dia mencari nafkah rezekinya, mengikuti Al-Quran, dia hanya mau mengutamakan yang halal, menolak yang haram.
Makanya lebih baik anak ibu kerja di satu tempat, mau pabrik, mau PT, mau kantor, mau luar kantor, ya apa saja yang penting halal. Walaupun 1 bulannya 9 juta halal, itu lebih baik daripada anak ibu kerja di satu tempat cuma 2 juta haram lagi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Tapi kalau infak sedekah catatannya beda. Keluarkanlah zakat infak sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya, daripada sedikitnya ikhlas lebih baik banyak tapi ikhlas. Sudah sedikit nggak ikhlas jungkit-jungkit najis tuh. Nah, udah bilang nih.